Kalau kamu sekarang sedang edging, please stop sekarang juga. Mungkin kamu nonton video ini, itu di tengah sesi kamu melakukan edging ya. Kamu berhenti, istirahat, kemudian scroll handphone, scroll Instagram, kemudian kamu lanjut lagi, kemudian kamu berhenti, kemudian kamu buka YouTube nggak sengaja nonton video ini. Oke, mungkin barangkali kalau yang nggak tahu apa itu edging, edging itu adalah ketika kamu melakukan masturbasi, tapi ketika ingin klimaks, ketika ingin klimaks, itu kamu berhenti, kamu stop di situ ya. Kamu stop dan ya seperti yang gue bilang tadi, mungkin kamu kemudian scroll Instagram, kemudian scroll TikTok, scroll apa lagi gitu, atau scroll YouTube, akhirnya kamu lihat video ini. Nah, kenapa aku bisa mengatakan bahwa stop sekarang juga? Karena aku pernah mengalami hal seperti itu dan sering banget dulu. Mungkin banyak orang yang mengatakan edging itu melatih diri kita untuk tidak tidak cepat keluar ya. Ya mungkin barangkali buat orang-orang yang sudah menikah itu bermanfaat. Tapi buat dirimu yang sekarang kecanduan PMO, yang masih melampiaskan kayak seksual desire-mu itu melalui onani, sangat gak worth it kalau kamu melakukan edging. Karena kenapa? Berdasarkan pengalamanku, melakukan edging itu hanya buang-buang waktu saja. Buang-buang waktu. Pertama, kamu banyak waktu yang terbuang. Edging itu mungkin bisa sampai setengah jam, 1 jam. Dan mungkin ketika kamu melakukannya, kamu merasa kayak, wah hebat banget aku bisa kuat sejam, bisa kuat 1,5 jam. Nggak keluar-keluar. Karena memang kalau mau keluar, kamu hentikan. Kamu hentikan, kamu bisa punya kontrol diri di situ. Tapi percayalah, ketika keluar, ketika udah klimaks, memang rasanya menyenangkan, tapi setelah itu, apa yang ku alami adalah, aku merasa aku telah membuang 1,5 jamku. 1 jam, atau bahkan berapapun itu. Perasaan yang tadi merasa kayak bangga, karena udah lama, itu ternyata hanya ilusi. Setelah itu ya udah, tahu gitu aku nggak tahu gitu aku tadi stop aja gitu ya. Tahu gitu aku nggak usah terusin. Nah, kalau kamu sekarang sedang melakukan edging, stop sekarang. Mandi, keramas, dan percayalah bahwa itu akan hilang. Aku sering banget kayak gitu ketika edging, kemudian sadar kalau bahwa untungnya setelah aku berlatih, aku tuh udah mengalami kayak apa ya, pengalaman buruk ketika keluar tadi yang aku bilang tadi. Aku merasa membuang waktuku. Seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa ini udah edging. Ya, aku melakukan edging, tapi di tengah-tengah itu untungnya aku tuh kayak sadar. Apa yang kulakukan, aku mandi, aku keramas, dah, semua hilang. Percayalah, karena apa yang kurasakan ketika lagi di stimulasi seksual yang tinggi-tingginya itu, badan memang terasanya panas banget. Apalagi ketika kamu seringnya gini, kalau mau tidur tuh sering melakukan edging. Dan kayak, aduh karena badan udah panas, kalau misalnya nggak diberhentikan saja gitu ya, nggak dikeluarkan, itu badan panas jadi nggak bisa tidur. Dan akhirnya ujung-ujungnya dikeluarkan juga. Itu sering banget terjadi. Dan ujungnya apa? Ujungnya mandi juga kan. Dan ya, mandi, keramas itu salah satu metode terbaik untuk menghentikan stimulasi seksual, untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut. Itu yang ku alami. Dan ini bukan berarti kemudian aku mengatakan bahwa ya udah kamu masturbasi nggak usah yang lama-lama. No no. Aku selalu mengatakan bahwa udahlah nggak usah PMO, nggak usah melakukan hal tersebut. Karena kamu akan sadar bahwa ternyata waktu kamu itu banyak yang terbuang. Ini secara produktivitas ya. Kamu akan sadar bahwa selama ini kamu melakukan hal yang gak berguna, kamu melakukan hal yang tidak membuat perubahan signifikan yang positif bagi dirimu. Percayalah, itu adalah kegiatan yang gak bermanfaat. Itu bukan kegiatan yang
yang baik untuk dirimu. Mau seberapa banyak orang yang mengatakan itu baik untuk kesehatan dan lain-lain, kamu harus mengeluarkan sperma 21 hari 21 kali dalam sebulan. Tapi kalau kamu adalah seorang anak muda, kamu adalah seorang yang masih sekolah, kamu sedang membangun karirmu, sedang membangun apa yang kamu inginkan, dilupakan dulu hal-hal kayak gitu. Karena tubuh itu ketika masih muda, meskipun tua juga masih ya, kalau kita masih muda, kita punya mekanisme sendiri untuk mengeluarkan sperma itu dengan mimpi basah. Nggak usah takut. Waktu kamu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif. Dan kalau kamu masih muda, itu aktivitas tersebut itu akan mengganggumu, mengganggu fokusmu, mengganggu memorimu, mengganggu kepintaranmu. Dan aku percaya bahwa meskipun kita bisa belajar kapanpun, waktu kita muda, usia waktu kita belasan, bahkan sampai usia, katakanlah sampai usia 20-an awal lah, itu adalah prime time seseorang. Itu adalah waktu-waktu terbaik seseorang untuk belajar. Dan jangan sia-siakan itu hanya karena sebuah aktivitas PMO. Jangan sia-siakan waktu zaman keemasanmu itu. Ya meskipun di usia 30-an nanti kamu bisa, tapi di waktu itu semua orang tuh waktu-waktu bagusnya di usia 20-an 30-an. Setelah itu pasti akan decline. Kayak kesehatan lah. Nggak ada terus kayak gitu, nggak ada. Metabolisme kita turun, otot kita semakin menyusut, semakin bertambahnya usia. Aku di usia segini aja udah ngerasa otot menurun, metabolisme menurun. Sama halnya dengan kepintaran kita, sama halnya dengan memori kita, pasti akan menurun juga. Dan kalau kamu masih muda, manfaatkan itu. Kamu masih sekolah, masih belajar. Jangan hanya karena gara aging. Oke? Mungkin nanti kalau kamu udah menikah, kamu udah punya partner, ada banyak memang ya teknik-teknik seperti aging itu untuk agar kamu bisa kontrol ejakulasi. Tapi jangan pikirkan itu sekarang. Pikirkan apa yang pengen kamu kejar sekarang, yang ingin kamu bangun sekarang. Semakin muda semakin baik. Bangun otot, bangun bisnis, bangun apapun, bangun karir juga. Oke? Thank you dan berjumpa lagi di video selanjutnya.